Oke, kembali lagi ke Berbincang Podcast. Podcastnya Bincang Psikologi episode ketiga, yang mana pada siang hari ini, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu nih, salah satu asosiatnya Bincang Psikologi untuk psikolog, yaitu Kak Zakiatul Imamah yang berisi psikolog. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas terkait gaji atau passion, yang mana pada zaman sekarang kan banyak orang yang terkadang lebih memilih mengejar passionnya untuk mendapatkan gaji yang lumayan, atau bahkan ada juga yang malah lebih memilih mengejar gajinya waktu meninggalkan passionnya. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu. Kak Ima mungkin bisa perkenalan diri. Halo semua, perkenalkan, nama saya Zakiatul Imamah. Teman-teman boleh panggil Ima, boleh panggil Zakia. Saya sebagai asosiat dari Bincang Psikologi, yang hari ini diminta sama Kak Reza untuk ngisi tentang passion atau gaji nih. Oke. Jadi Kak Ima ini juga sekarang bekerja jadi praktisi HRD ya, Kak ya? Iya. Makanya relate lah sama tema yang akan kita bahas nih. Jadi mungkin saya sendiri sempat merasakan itu juga sih, Kak. Yang mana sekarang kan saya juga lagi kuliah S2, terus lagi penyelesaian studi. Ada beberapa tawaran juga, dan bahkan saya bekerja juga di salah satu instansi pemerintah, walaupun itu sebenarnya bukan passionku, cuman karena saya membutuhkan uang, akhirnya saya mengejar itu. Padahal ya itu sih, pada saat saya bekerja saya tidak nyaman. Nah, apakah itu hal yang wajar atau seperti apa, Kak? Nah, kalau pertanyaannya, pilih pekerjaan yang sesuai dengan passion kita nih, atau pilih pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Kalau Reza sendiri nih, kira-kira bakalan pilih yang mana? Kalau untuk sekarang, Kak, apalagi saya belum menikah juga kan, jadi pasti saya lebih memilih untuk terkait gaji yang tinggi dulu. Nah, jadi itu emang kayak gitu. Jadi emang itu kembali ke diri individuanya. Prioritasnya dia sekarang itu apa? Apakah prioritasnya emang sekarang udah cari gaji yang tinggi, atau prioritasnya dia sesuai nih sama bekerja sesuai nih dengan passion yang dia senangi atau sukai. Kan passion itu ibaratnya apa ya, gairah. Ketika kita melakukannya, kita merasa happy, kita merasa enjoy, sampai kita merasa kita kayak nggak lagi kerja aja, kita lagi bersenang-senang dengan kegiatan yang kita lakukan, karena kita merasa ini sesuatu yang saya senangi untuk saya lakukan. Nah, bedanya sama yang bekerja karena gaji, ya dia bekerja untuk tanggal gajiannya nih. Jadi dia bekerja, misalkan dia gajian tanggal 1, oke, saya harus bekerja untuk sampai tanggal 1 biar nggak kerasa tiba-tiba udah gajian lagi. Jadi dia bekerja untuk menunggu tanggal gajian. Nah, mungkin itu bedanya. Jadi itu yang bedanya antara orang yang bekerja sama sesuai passion, sama yang karena mengharapkan gaji. Jadi kalau yang sesuai passion, dia nggak peduli tuh dia mau gajian tanggal berapa. Which is sometimes orang juga punya masalah ekonomi, cuman bukan itu prioritas utamanya. Fokus utamanya bukan itu. Dia bekerja, kinerjanya bagus, oke, saya suka melakukan hal ini, sampai dia lupa, oh iya ternyata ntar lagi udah tanggal gajian nih. Nah, orang yang bekerja untuk gaji, aduh kapan nih gajian, lama banget, duit udah tinggal segini, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu bedanya, cara menikmati pekerjaannya. Oke, iya sih, Kak, saya juga merasakan itu. Memang kalau kita bekerja secara cuma mengejar gaji itu, terkadang kita tidak nyaman ya, kayak tidak nyaman, terus merasa juga ini kapan selesainya. Bahkan saya pernah merasakan itu, masuk jam 7 pulang jam 5 itu kayak rasa lama sekali. Nah, benar. Tapi ketika saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang saya sukai, bahkan ada yang sampai dari jam 3 sampai jam 11 malam itu yang waktu yang sangat singkat menurutku. Walaupun kadang nggak dibayar, atau mungkin bayarannya kecil. Betul sekali, walaupun tidak dibayar, biasa malah jadi lebih senang gitu. Dan atau mungkin malah kita yang ngeluarin duit buat hal-hal yang kita senangin itu. Nah, kalau untuk tips lah, Kak, untuk misalnya nih ada beberapa orang yang memang
sudah terjebak akan hal itu, mereka takut keluar dari zona itu, sehingga misalnya kayak saya tadi kan, saya memang prioritasnya sekarang saya mau mengejar terkait gaji dulu. Kenapa saya tidak mau mengejar passion dulu? Karena passion itu butuh uang, untuk membiayai passionku lah, seperti itu. Sehingga saya mengejar gaji. Tapi ada beberapa orang yang bahkan untuk mengejar passionnya pun itu tidak mau, dia malah sudah pokoknya hanya di situ saja begitu. Udah nyaman, udah nyaman. Takut mulai gitu. lagi. Tipsnya apa kira-kira? Seperti saya bilang tadi, itu kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Prioritas kita tuh sekarang apa? Nah, ada orang-orang yang berpikir atau pola pikirnya kayak, oke, sekarang saya butuhnya kumpulkan uang yang banyak nih. Jadi nggak apa-apa, saya capek kerja, yang penting gajinya tinggi. Terus nanti ketika saya sudah merasakan bisa financial free, udah bisa nggak musingin lagi finansial, saya baru ngejar passion saya. Lalu mungkin itu membutuhkan waktu. Jadi prioritas di sekarang kerja, kayak anak kita bilang kerja tipes. Nah, bisa jadi kayak gitu, kerja, nanti ketika udah punya uang banyak, udah punya penghasilan yang cukup, dia baru ngejar passionnya. Jadi uangnya bisa dia investasikan untuk hal-hal mungkin bisnis atau yang lainnya. Jadi dia sudah tidak perlu lagi bekerja terlalu over. Dia tinggal menuai aja, nanti setelah itu dia kejar passionnya. Nah, ada juga orang-orang yang berpikiran, oh enggak, saya harus kerja sesuai passion saya, supaya saya merasa senang dengan pekerjaan saya. Nah, itu juga nggak salah, jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Tergantung kita tujuannya sekarang apa. Kalau balik lagi nanya ke saya sendiri, ya prioritas saya sekarang apa? Kalau saya sendiri, saya secara pribadi sih tetap masih duit, untuk sekarang masih duit juga. Cuman nggak semua orang itu beruntung dia bekerja sesuai passion dan digaji dengan sesuai yang yang diharapkan juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa jalan berbarengan, itu yang paling terbaik. Cuman nggak semua orang dapat privilege itu. Jadi kalau harus disuruh salah satunya pilih dulu untuk sekarang, ya nggak apa-apa, tergantung prioritas dari teman-teman. Prioritasnya yang mana, passion dulu atau gaji yang tinggi dulu. Nah, kalau tipsnya nih, kalau udah terlanjur kayak Reza bilang tadi, udah terlanjur nih, udah kecemplung di situ, biar bisa keluar gimana? Ya lihat lagi tujuan kamu jangka pendek apa, jangka panjang apa. Kalau kamu ngerasa bekerja terlalu over dan nggak sesuai dengan passionmu, akhirnya kamu lelah tapi kamu punya banyak uang, lihat lagi tujuanmu di awal apa. Kalau emang tujuannya untuk cari uang, ya lihat aja tujuannya, biar kita paham gitu loh, kayak oke, saya memang akan melakukan ini sekian tahun karena tujuan saya di awal adalah seperti ini, baru setelah itu saya akan kejar passion saya. Cuman kan lama-lama kerja dengan tekanan, nggak happy juga bikin kita mental kita juga kayak terasa diacak-acak mungkin ya kalau bahasa anak sekarang. Nah, jadi gimana kita bisa memanage antara ibaratnya time management kali ya, lebih bisa mengatur, oke, ini waktu gue kerja, nunjukin performa terbaik, dapat gaji tiap bulan, terus harus ada spare time juga buat me time, buat rehat sejenak dari pekerjaan. Misalkan kalau weekend, cara kita mengapresiasi diri kayak gitu sih. Oke, memang betul ya kayak. Jadi berarti memang pertama itu kayak tadi apa target kita dulu kan. Kalau misalnya sesuai target kita ya lakukan. Tapi kalau misalnya nih lama-lama juga merasa tidak nyaman, terkadang kan ketika kita memaksakan untuk proses itu kan malah ini kayak tidak maksimal juga pekerjaan yang kita lakukan. Betul. Seperti itu. Nah, itu tadi terkait Kak, orang yang bekerja yang memang tidak sesuai passionnya. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang bekerja namun tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan, kalau bahas terkait gaji lah Kak. Sebenarnya kalau terkait salary itu agak sensitif ya, karena cukup enggaknya gaji seseorang itu tergantung
kembali ke individunya masing-masing. Ibaratnya kalau saya pernah baca satu buku atau dengar salah satu apa ya, saya lupa, cuma dia bilang gini, gaji itu ibarat kemaluan. Mau besar kecilnya itu cukup kita aja yang tahu. Jadi sebenarnya mau dia bekerja keras terus gajinya kecil, ya nggak apa-apa, karena itu yang dia pilih. Mau dia bekerjanya mungkin cuma sedikit tapi gajinya gede, ya juga nggak apa-apa. Berarti itu memang rezeki dia di situ. Karena gaji itu apa ya, agak sensitif sebenarnya kalau dibahas. Terkait tadi karena bilang gaji apa, kalau misalnya gaji itu rahasianya orang masing-masing ya. Karena kan kalau misalnya memang kita simpulkan pun, memang namanya manusia pasti kurang lah. Iya, karena cukup. Walaupun misalnya gajinya 20 juta satu bulan, mungkin dia kebutuhannya di atasnya itu lagi. Karena kebutuhan itu pasti bertambah tuh. Betul sekali. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kak, sebelum kita masuk ke segmen terkait berita terkini. Saya mau menanyakan terkait misalnya nih di satu posisi atau di satu perusahaan ada orang, kan kakak nih praktisi HRD, ada orang yang tidak mampu atau tidak bisa terbuka sama atasannya untuk atas apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang diberikan. Itu seperti apa Kak kira-kira? Biasanya kan di awal itu terkait salary itu di awal kita sudah deal-dealan nih, kamu mau gaji berapa nih untuk posisi yang kamu lamar kayak gitu, atau saya bisa bayar kamu dengan salary berapa untuk posisi yang kamu lamar. Jadi dari pihak perusahaan sudah ada tuh sebenarnya budgetnya. Misalnya untuk posisi seorang sales saya akan bayar kamu misalkan 5 juta. Nah, dari dia biasanya juga akan ditanyakan, kamu mau minta berapa nih untuk posisi yang kamu lamar kira-kira. Ini dia juga udah ada yang nyebutin angka untuk mengapresiasi misalkan skill dan knowledge yang dia punya. Ada juga yang biasanya bilang saya mengikuti dari perusahaan aja. Nah, jadi kalau misalkan ketika sudah masuk itu sebenarnya kita udah nggak bicara masalah gaji lagi, karena di awal itu kita sudah deal-dealan gaji. Jadi entah itu gajinya sesuai atau tidak ketika dia sudah bekerja, itu sebenarnya kita nggak akan ngebahas itu lagi, karena di awal itu kita sudah sepakat, oke, gajinya sekian baru tanda tangan kontrak itu dari kedua belah pihak udah sepakat baru. Jadi kalau seperti itu biasanya jarang sih terjadi. Kalau kayak gitu biasanya paling cuman kayak individualnya aja merasa ya seperti yang tadi nggak pernah merasa cukup. Nah itu kembali lagi kan manusia tuh kayak gitu tuh. Iya, semakin tinggi gaji semakin tinggi juga kebutuhan Kak. Iya, makanya jadi pasti nggak akan merasa cukup. Jadi tinggal kembali lagi ke dia. Oke. Nah kalau tadi kan terkait, saya sedikit melenceng nih Kak. Misalnya saya sedikit melenceng dengan topik. Misalnya pas wawancara kerja ditanya, kamu mau gajinya berapa? Itu bagaimana jawabnya Kak? Sedikit bocoran lah di sini Kak. Itu sering banget ditanyain kayak gitu. Bagaimana sih cara menjawab yang tepat? Sebenarnya jawaban setiap praktisi HR itu berbeda-beda kalau ditanya hal seperti itu. Nah, kalau saya sendiri, ketika kamu sudah punya pengalaman, kamu sudah punya skill untuk posisi yang kamu lamar, nggak apa-apa, kamu sebutkan gaji yang kamu harapkan kepada interviewernya, tapi dengan catatan kamu sudah searching dulu nih untuk misalkan kamu sekarang di Jakarta, untuk posisi yang kamu lamar di ibu kota Jakarta itu berapa sih standar gajinya, karena kan pasti beda kalau kita balik lagi misalnya kita ke Jogja untuk posisi misalnya sales tadi di Jogja sama Jakarta pasti beda dong standar gajinya. Makanya searching dulu, oke, saya dari kota mana, UMK-nya berapa, terus posisi yang saya lamar itu apa, saya punya pengalaman nggak di situ, saya punya basic nggak di situ, baru kita bisa dengan percaya diri nyebutin angka, karena kita itu cara kita mengapresiasi diri kita gitu loh. Nah kalau kamu masih fresh graduate terus kamu udah nyebutin angka misalkan, nah itu kan kemarin sempat viral tuh yang kemarin betul. Ada salah satu anak universitas negeri, nah dia minta harga salary yang agak high gitu ya.
itu kan agak viral. Nah gitu, jadi dia belum punya pengalaman ketika kamu masih fresh graduate, belum punya pengalaman ketika kamu minta gaji yang tinggi. Juga kita interviewernya yang emang kamu punya apa, kamu pengen dibayar semahal itu gitu, kamu punya apa sih yang bisa saya apresiasi dengan gaji segede itu, kayak gitu. Jadi ketika belum masih fresh graduate kan sebenarnya perusahaan itu sudah punya standar. So, kamu boleh nyebutin berdasarkan hasil searching yang saya lakukan untuk posisi yang saya lamar dengan UMK kota ini, saya mengharapkan ini atau sesuai dengan yang di peraturan perusahaan aja. Karena sebenarnya perusahaan itu sudah ada aturan, sudah punya sebenarnya standarnya berapa. Cuman kan ketika proses itu adalah negosiasi nih, kamu mau berapa nih, perusahaan juga misalnya berapa nih, ya itu proses negosiasi sebenarnya. Oke, memang berarti sekarang perusahaan itu juga kan tadi kan ada sedikit terkait lulusan mana. Nah sekarang memang perusahaan itu lebih melihat skillnya, berarti kayak tidak untuk lulusan kita dari mana, lulusan universitas apa itu nomor 2 atau seperti apa? Melihat universitas iya, maksudnya kita lihat, oke, dia dari universitas misalkan A, kita tahu nih secara jejaknya perusahaan ini seperti universitasnya ini seperti apa. Cuman kita tetap akan menilai kamu, menilai orang yang akan kita interview atau kita assess. Kita tetap akan menilai, walaupun kamu dari universitas misalnya ternama, tapi kalau kamu juga tidak punya skill, ketika kuliah juga kamu tidak banyak melakukan aktivitas kegiatan kuliah, terus attitude-mu bagaimana juga. Karena ada hal-hal yang mungkin kamu dari universitas ternama, tapi tetap attitude-nya, kemudian skill-nya itu tidak hanya dibentuk di kampus gitu loh. Ada kegiatan lain yang mungkin itu membentuk itu. Jadi kita akan tetap ngecek itu semua sih. Jadi kalau dilihat iya, karena kan kita awalnya screening itu pasti lihat CV dong. CV dengan universitas A dengan IPK sekian, kita lihat transkrip nilai dan lain sebagainya yang menunjang, sertifikat atau misalnya ada punya license apa seperti itu. Betul, memang terkadang ijazah itu hanya untuk ini saja, kayak sebuah kertas yang kita kejar selama 4 tahun. Tapi setelah itu ketemu sama itu dunianya seperti apa itu setelah lulus. Makanya tuh kan kadang-kadang dunia kampus sama dunia kerja itu memang sometimes agak berbeda. Makanya ketika kita baru masuk dunia kerja, proses adaptasinya itu ada yang lama karena memang betul-betul berbeda sekali iklim kerja, kemudian situasinya juga dan lain sebagainya. Banyak yang harus diadaptasi. Memang pada dasarnya tadi terkait gaji dan passion ini tidak akan selesai dibahas. Cuman memang pada intinya kembali ke individu masing-masing kayak kalau mau kejar target tadi, misalnya mau keuangan, memang kejar gaji dulu, baru habis itu baru kejar passionnya, atau passion dulu baru nanti kejar gajinya. Tapi terkadang kayaknya saya lihat lebih banyak yang kejar gajinya dulu baru kejar passionnya kan Kak. Nah, iya. Di Indonesia seperti itu. Kayak tadi Reza bilang, ada passion yang butuh duit. Bagaimana kita mau ngejar passion kita kalau kita nggak punya duit? Nah itu tadi. Seperti ada filmnya Raditya Dika tuh beberapa tahun lalu, dia kerja di perusahaan advertising, terus dia memberanikan diri keluar dari situ, dia bangun kantor sendiri. Dimana dia menjalankan passionnya. Namun sebelumnya dia kejar dulu, dia menabung dulu di perusahaan itu sehingga dia bisa dapat membangun kantornya sendiri seperti itu. Nah itu mungkin poin yang kita dapat di sini. Selanjutnya, jadi di podcast Berbincang episode 3 ini kita ada segmen baru, yang mana segmen itu kita baca berita nih Kak, berita-berita yang lagi hangat, dan saya minta pendapat dari Kakak, tanggapan atau seperti apa. Oke, dari akun Instagram Kampuspedia. Di sini ada berita terkait 6 perempuan muda ini gantikan jabatan pimpinan BUMN. Di sini kalau saya ambil kesimpulan karena cukup panjang nih Kak beritanya. Jadi 6 orang ini berusia 24 tahun
20 tahun, 21 tahun, 23 tahun, 2 orang. Dan semuanya itu mengganti menjadi dirut. Wah. Bahkan dia lebih muda dari saya ya. Ada yang dirut Angkasa Pura, ada yang dirut Kimia Farma, dirut Bank Mandiri usia 20 tahun. Terus dirut Bank BRI usia 22 tahun. Tidak apa-apa kita sebutkan karena di sini kita bahas terkait inspirasinya lah. Kenapa mereka bisa dipercayai terkait itu. Nah, berangkat dari berita ini, apakah sekarang menurut kakak Indonesia atau khususnya mungkin tempat kita di Sulawesi Tengah ini sendiri sudah membuka jalan untuk anak muda untuk bisa lebih berkarya lebih dan bisa dikasih ruang menurut kakak sendiri? Kalau yang dari kacamata aku nih ya, menurut aku sih ada teman-teman anak muda itu sudah diberikan ruang, apalagi kan anak-anak milenial itu kan rata-rata milenial ya, usianya 20-an. Nah, anak-anak milenial itu sebenarnya jauh lebih kreatif nih, dan mereka itu sangat lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dan perubahan yang terjadi saat ini kayak gitu. Jadi kalau dibilang diberikan ruang, sebenarnya ruangnya sangat ada, tergantung dari teman-teman mau memanfaatkan ruang tersebut atau tidak. Karena sekarang juga banyak mungkin kenapa mereka mengganti dirutnya jadi anak-anak milenial, pasti ada alasan tersendiri dong yang dilihat dari sisi anak muda sendiri. Dan memang tadi sedikit saya lupa tadi singgung terkait yang mana memang ada beberapa dirut itu ternyata tidak sesuai dengan jurusannya. Cuma sebelum saya tanya sama kakak, menurut saya sih untuk orang-orang yang tidak sesuai sama jurusannya ketika dia memimpin, sebenarnya itu tidak ada masalah. Kembali lagi ke skillnya dia seperti apa, bagaimana dia cara memimpinnya, bagaimana leadershipnya. Karena yang pernah saya lihat pun, bahkan ada beberapa kalau di pemerintahan itu kan kepala dinas pun, misalnya dia kepala dinas kesehatan tapi bukan dari dokter, bukan dari keperawatan atau mungkin bukan dari kesehatan, itu tidak ada masalah. Tapi terkait lagi bagaimana dia memimpinnya, karena kan strukturalnya pun sudah lengkap ya, dan tidak mungkin orang-orang di bawah struktur yang penting-penting itu, yang bahkan mungkin operasionalnya atau seperti apa itu bukan dari orang itu. Gimana kalau menurut kakak sendiri? Kalau aku sih setuju sama yang Risa bilang. Jadi memang sometimes di beberapa instansi atau perusahaan swasta juga yang biasanya itu tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil ketika kuliah. Cuman itu kembali lagi, mereka sudah punya skill, pasti mereka ditunjuk juga karena mereka punya skill di situ. Skill kan nggak mesti harus didapatkan di bangku kuliah, tapi dari pengalaman atau mungkin pekerjaan sebelumnya yang sudah dia lewati, dia juga bisa sambil belajar sebelum dia menjadi dirut tersebut. Tapi ketika dia menjadi dirut pun pasti dia ada proses belajar di situ lagi. Nah, mungkin adaptasinya lebih lama lah untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Mungkin dia harus beradaptasi, mempelajari hal-hal yang mungkin bagi orang yang sudah sesuai jurusannya butuh waktu lah dia untuk belajar. Oke, mungkin itu saja sih Kak. Nah, sebelum kita akhiri podcast berbincang episode 3 ini, mungkin ada sedikit closing statement nih Kak dari kakak untuk pesan terhadap teman-teman di sana terkait gaji atau passion tadi yang mana harus dipilih duluan, yang mana harus diambil. Itu mungkin closing statementnya dari kakak sendiri. Oke, closing statement mungkin dikit aja. Pekerjaan mau sesuai dengan passionmu atau tidak sesuai dengan passionmu, kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan itu semaksimal mungkin. Berusaha untuk mencintai apa yang teman-teman sedang lakukan saat ini. Kalau kata Khalil Gibran sih, bekerjalah dengan cinta seakan-akan kamu sedang merajut syal untuk dipakai oleh kekasihmu. Jadi ibaratnya kita bekerja itu selalu senang, happy, nyaman, karena kita membayangkan yang akan memakannya adalah orang yang kita kasihi. Sip, mantap banget. Oke Kak, ini saya tadi ada sedikit baca, ternyata ada quotes nih. Karena tadi ada singgungannya juga, apa arti jasa yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Itu dari Najwa Shihab ya. Karena pada dasarnya percuma kalian sampai S3 kalau misalnya kalian tidak bisa memperhatikan orang-orang sekitar kalian.
empatilah lebih utama. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan hal-hal yang positif. Namun kalau misalnya ada hal-hal negatif, itu ditinggalkan di podcast ini, tidak perlu untuk dibawa keluar dari tontonan ini. Itu saja dari saya Reza Malik Akbar selaku host dari Berbincang Podcast. Itu saja, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.